Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sahabat, insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun telah berlalu. Kini kita masuk di tahun 1447 Hijriah. Di saat suasana yang penuh sukacita kita merayakan tahun baru Islam, di saat yang sama saudara kita di belahan bumi di sana, di Palestina, masih digenosida. Masjidil Aqsa belum bisa kita bebaskan, dan kemudian para penguasanya hanya bisa berretorika menjadi macan podium. Tentu ini menjadi sebuah hal yang menampar wajah umat Islam. Padahal umat Islam ini adalah umat yang terbaik, umat yang disebut di dalam Al-Quran khair ummah, dan kemudian diturunkan di tengah-tengah mereka Al-Quran yang mulia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita pentingnya kita itu bersatu dalam satu ikatan Islam, dan itu kemudian harus kita wujudkan dalam bentuk solidaritas kita kepada kaum muslimin di Palestina. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Alhamdulillah, kita sudah diturunkan di tengah-tengah kita Al-Quran. Al-Quran memberikan pedoman yang sangat jelas bahwa kita harus senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah. Di tali agama Allah itu ya Islam. Tentu Islam telah memerintahkan kita untuk apa? Jangan bercerai-berai. Tapi ini hari membuktikan umat Islam mengabaikan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, maka hidup kita semua menjadi hina dina, mengalami kesesaan, kesulitan, kemelaratan, bahkan penindasan disebabkan karena dosa-dosa kita. Dan ini sangat jelas sekali tampak pada dunia Islam. Umat Islam adalah umat yang Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa umat ini hari menjadi berpecah belah, bercerai-berai, menjadi lebih dari 50 negeri-negeri kecil tanpa kekuatan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu ini atas kelemahan umat Islam, atas kelemahan umat Islam yang kemudian mereka mau dipimpin oleh peradaban Barat yang mengusung ide nasionalisme, pemahaman yang memisahkan kita dengan sekat-sekat bangsa, sekat-sekat yang kemudian itu dibuat penjajah untuk melemahkan dunia Islam. Sudah sejatinya kita tidak boleh menerima ide itu, konsep itu, dan kemudian kita harus menghapus batas-batas itu karena kita adalah umat yang satu. Tidak boleh kita berpecah belah. Justru dengan momentum adanya tahun baru Islam dan genosida di Palestina, umat harus sadar, umat harus bangkit, umat harus bersatu, meninggalkan ide-ide, konsep-konsep dan sistem-sistem yang bukan berasal dari Islam. Tentu umat Islam harus kembali kepada Al-Quran yang mulia, yaitu apa? Menerapkan Islam dalam konsep kepemimpinan Islam yang global untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia yang akan melebur semua negeri-negeri Islam menjadi satu dalam satu kepemimpinan yang insya Allah umat akan kuat, umat tidak akan bercerai-berai, bahkan umat bisa bersatu, dan para penguasa yang ini hari menjadi antek-antek penjajah akan hilang, yang mereka menjadi bagian dari persetujuan mereka, diamnya mereka terhadap genosida itu akan dihapuskan dengan kebenaran. Kita berdoa kepada Allah semoga umat Islam segera bersatu, umat Islam segera sadar, umat Islam segera meninggalkan nasionalisme. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.